Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang mitologi Jepang episode terakhir. Di episode sebelumnya disebutkan bahwa saudara-saudara Oku-Ninushi yang berjumlah 80 dewa itu bermaksud melenyapkan Oku-Ninushi dengan cara menjebaknya. Oku-Ninushi mati terbakar ketika tertimpa batu panas membara yang dilemparkan saudara-saudaranya dari atas puncak gunung. Begitu Oku-Ninushi meninggal, ibunya pun mengadu ke dewa di surga bahwa Oku-Ninushi anaknya dibunuh oleh 80 dewa itu. Mereka begitu jahat. Kenapa kalian membiarkannya berbuat semaunya? Para dewa di surga kemudian menghidupkan kembali Oku-Ninushi. 80 dewa terkejut ketika melihat Oku-Ninushi hidup kembali. Mereka pun heran, kenapa Oku-Ninushi bisa hidup kembali. Kemudian berencana melenyapkan Oku-Ninushi lagi. Kali ini, mereka menggunakan sebuah pohon besar, membelah bagian tengahnya, lalu menjepit mati Oku-Ninushi ketika ia masuk ke dalam. Ibunya kembali mengadu ke dewa di surga. Oku-Ninushi lalu dihidupkan kembali. Belakangan ibunya berkata pada Oku-Ninushi, putranya, sebaiknya jauhi 80 dewa ini karena mereka selalu mencelakainya. Ibunya mengatakan tidak bisa selalu bolak-balik ke surga hanya untuk menghidupkan Oku-Ninushi. Ibunya menyuruh Oku-Ninushi untuk meninggalkan tempat tinggal para dewa itu. Oku-Ninushi pun pergi. Belakangan dia mengetahui sosok dirinya melalui seorang dewa yang mengatakan bahwa dia adalah keturunan dewa Susanoo, menyuruhnya menemui Susanoo untuk membantunya. Susanoo adalah dewa kehidupan abadi. Semua dewa itu merupakan makhluk abadi, meskipun mereka memiliki generasi demi generasi, tetapi jumlahnya terus bertambah, tidak ada yang bisa mati, kecuali dibakar sampai mati oleh batu api. Oku-Ninushi kemudian pergi ke tempat tinggal Susanoo. Saat itu, Oku-Ninushi bertemu putri Susanoo, Suseri Hime. Suseri Hime sekilas jatuh cinta pada pandangan pertama. Keduanya kemudian berjanji untuk hidup bersama seumur hidup. Setelah berjanji seia sekata, Suseri membawa Oku-Ninushi pulang ke rumah dan bertemu Susanoo. Namun Susanoo sangat tidak suka pada Oku-Ninushi. "Kamu tinggal di sini saja malam ini," kata Susanoo. Oku-Ninushi pun manggut-manggut. Suseri, putri Susanoo, tahu persis ayahnya bukanlah dewa yang baik. Jadi dia memberikan sapu tangannya pada Oku-Ninushi sambil berpesan untuk mengayun-ayunkan sapu tangan ini jika menemui bahaya. Oku-Ninushi pun dibuat heran. Memangnya ada bahaya apa? Katanya dalam hati. Mitologi Jepang ini memang terkesan sangat berantakan karena dewa mereka tidak memiliki batas usia. Jadi mereka dapat menyatu tanpa batas. Maksud menyatu di sini adalah menciptakan segala sesuatu. Kita kembali ke cerita Oku-Ninushi. Setelah diberi sapu tangan oleh Suseri, malamnya muncul kawanan ular dari berbagai sudut rumah. Oku-Ninushi mengayun-ayunkan sapu tangannya. Ular-ular itu pun pergi. Keesokan harinya, Susanoo mengira Oku-Ninushi sudah mati. Tetapi ketika Oku-Ninushi keluar dari kamar dan mengucapkan selamat pagi, Susanoo pun mengerutkan kening. Hebat juga bocah ini, pikirnya dalam hati. Kemudian berkata pada Oku-Ninushi, "Malam ini kamu tinggal di kamar lain." Oku-Ninushi manggut-manggut mengiyakan. Malamnya muncul sekawanan kelabang dan lebah beterbangan. Oku-Ninushi mengayun-ayunkan sapu tangannya lagi. Kawanan kelabang dan lebah ciptaan Susanoo pun pergi. Keesokannya, Oku-Ninushi keluar lagi dari kamar dan seperti biasa mengucapkan selamat pagi pada Susanoo. Melihat Oku-Ninushi baik-baik saja, Susanoo pun merencanakan trik pamungkas. "Ayo kita ke ladang," kata Susanoo. Sesampainya di ladang, Susanoo menembakkan panahnya dan berkata pada Oku-Ninushi, "Jika kamu memang cerdas, seharusnya tahu di mana jatuhnya panah yang aku tembakkan itu. Cari panah itu sampai dapat."
Okuninushi pun pergi mencarinya. Selanjutnya kemudian Susanoo berkata, "Aku mau menembakkan panah lagi." Ketika panah Susanoo dilepaskan, segenap ladang pun seketika terbakar. Sementara Okuninushi terjebak di dalamnya dan pasti mati. Pada saat mendebarkan itu, seekor tikus tiba-tiba muncul, merayap ke atas kaki Okuninushi dan berkata, "Ikuti saya." Tikus itu membawa Okuninushi ke lubang di bawah tanah dan menyuruhnya bersembunyi di dalam lubang. Setelah api padam dan Okuninushi baik-baik saja, tikus itu pun menemukan anak panah itu dan memberikannya kepada Okuninushi. Ketika keluar dari lubang, Okuninushi berkata pada Susanoo, panahnya sudah ditemukan. Susanoo kembali dibuat terkejut. Dia mengira kali ini Okuninushi pasti akan mati. Namun perlahan-lahan dalam proses ujiannya pada Okuninushi, Susanoo merasa dewa Okuninushi sakti juga. Tidak mati-mati juga meski telah diuji dengan berbagai cara. Sebagai ujian terakhir, Susanoo menyuruh Okuninushi menggaruk-garuk kutu di kepalanya. "Banyak kutu di kepala saya," kata Susanoo. Ketika Okuninushi memegang Susanoo, ia melihat rambutnya penuh dengan kelabang. Suseri, putrinya Susanoo, tahu ayahnya berniat buruk pada Okuninushi. Jadi dia telah menyiapkan tanah merah, lalu diberikan kepada Okuninushi. Okuninushi memang cerdas, tahu dengan maksud Suseri. Dia memasukkan tanah merah itu ke mulutnya, mengunyah dan meludahkannya. Ketika Susanoo melihat benda merah itu dimuntahkan, terlintas dalam benaknya, "Beraninya kau mengunyah kelabangku, hebat juga kau." Lambat laun Susanoo pun tertidur. Melihat Susanoo tertidur pulas, Okuninushi dan Suseri kemudian mengikat rambut Susanoo ke tiang. Kemudian mereka mencuri kusanagi, pedang keramat Susanoo, sambil membawa xilofon, sejenis alat musik yang disukai Suseri. Mereka pun segera kabur. Susanoo yang sedang tertidur nyenyak terbangun kaget ketika xilofon Suseri jatuh ke tanah dan berbunyi saat berlari. Setelah Susanoo melepas ikatan rambutnya, mereka pun sudah cukup jauh berlari. Susanoo lalu berdiri di sana dan berteriak, "Hebat kau Okuninushi! Kau bisa menggunakan pedang dan busur saktiku untuk menghadapi 80 dewa. Sejak detik ini, tanah di dunia ini menjadi milikmu. Tetapi ada satu syarat. Kau harus menikahi Suseri, putriku, sebagai istri sah. Dan kedepannya harus membangun istana besar. Dasar kau bocah tengik!" teriak Susanoo. Dan kisahnya berakhir seperti ini. Ini adalah interpretasi simultan dari teks aslinya. Hingga akhirnya, Okuninushi menyatukan seluruh negeri sambil membawa pedang dan busur sakti Susanoo. Sejak itu, Okuninushi membangun sebuah negeri yang makmur sentosa. Bertahun-tahun kemudian, Dewi Matahari Amaterasu tiba-tiba teringat sesuatu tentang kondisi di dunia manusia saat itu. Dunia manusia yang makmur saat itu berada di bawah kekuasaan Okuninushi. Dewi Amaterasu berpikir, Okuninushi adalah keturunan Susanoo. Kalau begitu, negeri itu tidak boleh di bawah kekuasaannya. Bagaimanapun keturunan Dewa Susanoo itu mungkin juga jahat, harus diambil kembali. Lalu Amaterasu mengutus dewa pembunuh mengambil kembali negeri itu. Lalu, dewa mana yang diutusnya? Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu dewa laki-laki di antara mereka dalam pertukaran sandera, yaitu Dewa Ame no Oshihomimi. Ketika Dewa Ame no Oshihomimi melihat situasi di dunia manusia, dia pun segera berkata, "Saya tidak mau ke sana." Dewi Amaterasu kemudian mengirim dewa kedua, yang juga merupakan salah satu petukaran sandera, yaitu Dewa Ame no Hohi. Semua nama-nama dewa ini adalah singkatan dari nama asli mereka yang panjang. Setelah Dewa Ame no Hohi turun ke dunia, dia pun seketika jatuh cinta dengan negeri yang diperintah oleh Okuninushi dan tinggal di sana.
Setelah bertahun-tahun tidak kembali lagi ke surga, Dewi Amaterasu pun dibuat bingung mengapa dewa yang dikirimnya tidak kembali lagi. Kali ini Dewi Amaterasu mengirim dewa yang lebih sakti, yaitu Dewa Pedang Takemikazuchi. Setelah Dewa Pedang turun, dia menemui Okuninushi dan berkata bahwa tanah negeri ini adalah tempat Dewi Matahari Amaterasu. Kami akan mengambilnya kembali sekarang. Menurut Anda, apakah saya yang mengambilnya secara paksa atau Anda sendiri yang menyerahkannya? Masuk akal memang apa katamu, kata Okuninushi. Tapi pada saat itu, Takeminakata, putra Okuninushi yang juga sesosok dewa berjalan keluar. Dia pun langsung berkata, dasar bocah tak tahu diri, atas dasar apa mau mengambil tanah negeri kami? Ini adalah negeri Okuninushi. Kami juga bukan orang biasa. Bagaimana kalau kita berduel saja? Siapa yang menang dialah yang berkuasa. Gimana? Kata Dewa Takeminakata. Namun setelah kalah dalam pertarungan itu, Okuninushi berkata, baiklah, saya akan menyerahkan negeri ini. Tetapi syaratnya kalian harus membangun kuil besar untuk saya. Kuil ini adalah Izumo Taisha di prefektur Shimane, Jepang sekarang. Kuil ini untuk memuliakan Okuninushi yang dikenal sebagai kami, atau dewa, ikatan cinta dan perkawinan. Dengan syarat ini, sejak itu sebidang tanah negeri Jepang itu pun dikelola oleh Amaterasu. Namun untuk mengelola negeri ini, Dewi Amaterasu harus mengirim seseorang. Lalu, siapa yang diutusnya? Dewa Ninigi no Mikoto, putra Dewa Ame no Oshihomimi. Ninigi kemudian ke dunia manusia. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat penting dalam mitologi Jepang, yaitu Tenson Korin, yang merupakan keturunan cucu dari Amaterasu. Hal pertama yang dikerjakan Tenson Korin di dunia adalah mencari istri. Dia melihat sebuah keluarga yang memiliki seorang putri yang sangat cantik. Wanita cantik ini bernama Konohana Sakuya Hime. Tenson Korin berkata pada Konohana Sakuya Hime, ia ingin melamarnya. Saya keturunan dewa kayangan, kata Tenson Korin. Bukan main senangnya Konohana Sakuya Hime mendengar Tenson Korin mau melamarnya. Kemudian dia membawa Tenson Korin ke rumah untuk menemui ayahnya. Ketika ayahnya melihat Tenson Korin, dia pun terkejut sekaligus bangga karena tak menyangka Tenson Korin berkunjung ke rumah untuk melamar Konohana Sakuya Hime, putrinya. Tentu saja ayah Konohana Sakuya Hime tidak menolak lamaran Tenson Korin. Ayah Konohana Sakuya bahkan berkata masih punya putri lainnya. Jika Tenson Korin tidak keberatan, kakak perempuan Konohana Sakuya juga sekalian dinikahi saja. Mendengar itu, Tenson Korin pun membayangkan, adik perempuannya ini saja begitu cantik, kakaknya pasti juga cantik. Tenson Korin pun langsung berkata, oke, saya nikahi semuanya. Namun setelah menikah, Tenson Korin baru tahu paras kedua kakak beradik itu sangat jauh berbeda. Iwanaga Hime, saudara perempuan Konohana Sakuya sangat jelek. Tenson Korin tidak suka Iwanaga Hime, saudara perempuan Konohana Sakuya, jadi dia langsung menempatkannya di istana dingin. Sementara dalam beberapa buku lainnya, disebutkan Iwanaga Hime langsung dikembalikan ke rumah orang tuanya. Terkait kedua saudara perempuan ini, ceritanya seperti ini. Konohana Sakuya, nama saudara perempuan Iwanaga Hime ini mengandung arti. Meskipun dia sangat cantik, tapi hidupnya singkat, bagaikan indahnya bunga yang muncul dalam sekejap. Sebaliknya Iwanaga Hime mengandung makna abadi, seperti batu karang yang abadi. Jadi, sang kakak terlihat jelek, tapi memiliki usia hidup panjang. Tenson Korin lebih memilih Konohana Sakuya yang cantik, tidak memilih Iwanaga Hime yang buruk rupa. Sejak itu, semua keturunan Tenson Korin memiliki masa hidup dan menjadi manusia. Beginilah lahirnya manusia menurut mitologi Jepang.
Karena pilihannya itu menyebabkan dewa kehilangan sebagian dari kesaktiannya, dan bagian dari kesaktiannya ini adalah keabadian hidup. Tenson Korin lebih memilih kecantikan sebagai ganti dari sebagian kesaktiannya. Ini adalah takdir kita, manusia biasa. Jadi bisa disimpulkan tampang dewa itu sebenarnya sangatlah jelek. Mungkin seperti inilah kesannya. Inilah awal munculnya manusia yang sebenarnya. Sementara itu, cicit dari Tenson Korin adalah kaisar pertama Jepang, bernama Kaisar Jimmu. Inilah keseluruhan mitologi Jepang. Mitologi Jepang yang kita bicarakan ini sebenarnya ditulis dalam buku Jepang, Kojiki, buku sejarah Jepang yang tertua. Buku ini tidak ditulis oleh orang yang tidak dikenal. Buku ini terbitan negara, bisa dikata merupakan buku sejarah standar nasional. Buku ini ditulis oleh Kaisar Jepang ke-40, Kaisar Tenmu, pada tahun 1400. Seluruh teks sejarah Jepang ditulis dalam buku ini. Namun saat itu Jepang belum memiliki karakter huruf sendiri, hanya berupa bahasa. Jadi karakter huruf atau aksara dikutip dari dinasti Tang 618 hingga 907. Kemudian memasukkan pelafalan tulisan dinasti Tang ke dalam kata-kata dan menulis buku mitologi ini. Karena itu, cerita mitologi Jepang ini sangat sulit untuk dipahami. Kata-kata ini tidak mewakili arti dari kata-kata terkait tetapi mewakili pengucapannya. Jadi harus membacanya dulu untuk mengetahuinya. Terkesan seperti menebak-nebak apa yang dulu pernah dikatakan. Kojiki ini juga menggambarkan negeri Jepang melalui cerita mitos. Bagaimana lahirnya rezim Jepang ini sangat mirip dengan Alkitab. Alkitab juga merupakan cerita, kemudian menjadi cerita bagaimana lahirnya negeri orang Yahudi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa ada tanda tanya dalam buku ini. Tidak hanya tentang buaya dalam cerita tersebut, tetapi juga tentang bagian dari buku tersebut dari mitologi sampai Kaisar ketiga, Kaisarina Suiko. Jepang memiliki sejarah panjang, tapi anehnya Gunung Fuji tidak disinggung sedikit pun dalam periode sejarah itu. Para arkeolog Jepang tidak habis mengerti, jika memang ini adalah sejarah Jepang, kenapa tidak disebutkan Gunung Fuji? Selain itu, banyak gunung yang disebutkan dalam buku ini. Satu-satunya hanya tidak menyebutkan Gunung Fuji. Terkesan sepertinya Gunung Fuji baru muncul setelah cerita mitologi ini. Berikut mari kita kembali ke awal video. Mengapa orang Jepang sendiri tidak mengetahui mitologi Jepang? Bukan hanya karena sulit dipahami, sebab utamanya adalah karena Perang Dunia II. Jepang adalah negara yang kalah dalam Perang Dunia II. Untuk waktu yang lama, Jepang diperintah oleh Amerika Serikat. Mitologi Jepang sepenuhnya dihapus dari buku pelajaran selama pemerintahan Amerika berkuasa di Jepang. Sebelumnya cerita itu ada dalam buku teks sejarah Jepang. Lalu apa yang tersirat dari semua ini? Yaitu, negara yang kalah perang tidak memiliki sejarah. Jadi menurut mata ketiga, akan ada perang antara manusia dan kecerdasan buatan di masa depan. Siapapun yang kalah tidak akan memiliki sejarah. Jika kecerdasan buatan menang, maka sejarah manusia tidak akan pernah eksis. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.